Wah, Pipo, kamu pernah ke Jogja lihat Candi Prambanan ini? Pernah Lula, pemandangannya bagus banget. Sebenarnya, candi itu tempat yang seperti apa sih, Pipo? Candi memiliki dua fungsi berbeda Lula. Candi bercorak Hindu memiliki fungsi sebagai makam dari raja yang berkuasa sebelumnya. Sedangkan candi bercorak Buddha berfungsi sebagai tempat ibadah. Candi juga merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menunjukkan adanya suatu kerajaan pada zaman dulu. Sama seperti prasasti ya? Yup, ayo kita pelajari lebih lanjut. Selain prasasti dan candi, ada juga peninggalan sejarah yang berbentuk karya sastra dan tradisi. Aku ingat kalau prasasti. Prasasti merupakan peninggalan sejarah berbentuk batu bertulis mengenai raja ataupun penguasa pada masa pemerintahannya. Ada prasasti Mula Warman, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini terdapat di Kutai, Kalimantan Timur. Ada juga prasasti Aditya Warman dan batu nisan Aditya Warman dengan tahun yang tercantum 1356 Masehi. Prasastinya ditemukan di Sumatera Barat, daerah Batu Sangkar. Sedangkan batu nisan Aditya Warman ditemukan di Kuburajo, Pagaruyung. Nah, yang terakhir ada prasasti Batu atau prasasti Ciarutan yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Di atas batu prasasti ini terdapat jejak kaki Purnawarman yang merupakan seorang raja dari Kerajaan Tarumanegara. Selain prasasti batu, ada juga prasasti Jambu, Tugu, kebun kopi, dan prasasti Pasir Awi. Wow, hebat kamu Lula, masih ingat semuanya. Hehehe. Selain berupa batu yang ditulis, ada juga peninggalan berupa bangunan, yaitu candi. Candi itu sendiri berasal dari nama lain Dewi Durga, yaitu Candika. Candi bercorak Hindu ini difungsikan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal, terutama para raja dan orang terkemuka di suatu kerajaan. Salah satu candinya itu Candi Portibi yang merupakan peninggalan kerajaan Panai tahun 1039 Masehi. Candi ini terdapat di daerah Padang Balok, Gunung Tua, Sumatera Utara. Dulu banyak Brahmana India yang berlayar ke Sumatera sehingga kerajaan Panai mendapatkan pengaruh Hindu. Candi Prambanan juga merupakan candi bercorak Hindu kan, Pipo? Bener banget Lula. Candi Hindu bisa dilihat juga dari bentuknya yang ramping ke atas dan memiliki ujung meruncing. Candi Prambanan punya nama lain, yaitu Candi Loro Jonggrang. Dulu candi ini didirikan pada abad ke-8 di masa kerajaan Mataram Hindu. Pada masa kerajaan dahulu, candi ini merupakan bangunan suci bagi pemeluk agama Hindu Shiva. Di sekitar Candi Prambanan juga ada candi-candi lain loh. Seperti Candi Ijo, Ratu Boko, dan Candi Sewu yang merupakan candi Buddha. Letak candi-candi ini berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, di daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa ya, candi-candi itu bisa bertahan sampai sekarang. Ya, candi-candi juga dipugar untuk mempertahankan bentuknya agar tidak rusak dan runtuh karena termakan usia. Lalu yang berikutnya ada apa lagi, Pipo? Nah, yang berikutnya adalah karya sastra. Ada beberapa karya sastra terkenal, di antaranya Kakawin Ramayana karangan Walmiki. Kakawin itu apa, Pipo? Oh, kakawin adalah suatu bentuk syair dalam bahasa Jawa kuno. Terdiri dari minimal 1 bait dan setiap bait memiliki 4 lirik dengan jumlah suku kata yang sama. Contohnya seperti apa, Pipo? Contohnya seperti Kakawin Mahabharata ini Lula, yang dikarang oleh Wiyasa Kresna Dwipayana. Ada lagi Kakawin Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kakawin ini menceritakan sejarah kerajaan Singasari dan Majapahit. Di dalam Kakawin Nagara Kertagama juga terdapat nilai-nilai yang sama dengan Pancasila.
Berikutnya ada Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kakawin Sutasoma termuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, Kakawin Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa menceritakan kisah hidup Raja Erlangga. Kemudian, Kakawin Smaradahana karangan Empu Darmaja sebagai bahan untuk Raja Kameswara. Ada juga Kakawin Baratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh yang merupakan sindiran perang saudara antara Jayabaya dengan Jayasabha. Terakhir, ada ramalan yang cukup terkenal karena memuat ramalan mengenai masa depan Indonesia, yaitu Kakawin Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya karangan Raja Jayabaya. Banyak sekali ya karya sastra yang dibuat di zaman dulu. Oh iya, Pipo. Selain karya seni dan bangunan tadi, ada juga tradisi yang diturunkan dari zaman dulu kan? Betul, Lula. Seperti upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran atau kremasi jenazah di Bali. Ada juga Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi. Adat-adat tersebut sudah diturunkan sebagai tradisi yang masih dilanjutkan sampai sekarang. Karena adanya catatan dan peninggalan dari kerajaan, kita bisa mengetahui apa yang dulu terjadi. Ya, kita jadi tahu raja-raja yang berkuasa. Sampai sekarang, raja-raja yang berjasa besar masih diingat namanya. Seperti Raja Mulawarman, Raja Purnawarman, serta Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Oh, aku ingat. Raja Mulawarman itu raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia kan? Yaitu Kerajaan Kutai. Beliau merupakan pemeluk agama Hindu yang taat dan menyembah Dewa Shiva. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan bahagia karena kebijaksanaannya. Nah, kalau Raja Purnawarman merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Pada masa pemerintahannya, dia membuat saluran air yang berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Ada juga Raja Hayam Wuruk yang merupakan Raja Majapahit yang sangat berjasa bersama dengan patihnya yaitu Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara, tetapi juga menguasai Tumasik dan Semenanjung Melayu. Dari peninggalan sejarah, kita jadi tahu lebih banyak ya soal negara kita. Benar banget, walau sudah berlalu, kita tidak boleh melupakan sejarah negara kita. Besok kita pelajarin kerajaan Buddha yuk. Ayo! Sampai jumpa lagi teman-teman.